Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira di channel YouTube saya Bara Yudhistira 123. Seperti biasanya kita akan membahas kaitannya dengan masalah ataupun hal terkait dengan pangan. Tentunya dari perspektif yang ringan-ringan saja karena rasanya kita sudah banyak begitu masalah sehingga kita harus bisa memandang sesuatu itu dari hal yang ringan atau perspektif yang ringan saja. Oke, kali ini kita akan membahas kaitannya tentang sengsu atau tongseng asu, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti tongseng anjing. Jadi kalau kita lihat pada hari ini mungkin dari kalian ataupun kita semua pernah ataupun telah melihat salah satu video dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang sedang memantau kaitannya dengan proses isolasi dari beberapa masyarakat di Kabupaten Klaten tepatnya. Nah, adapun videonya kalian bisa lihat berikut. Oke guys, kalian mungkin tadi sudah melihat video lengkap dari video kunjungan Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang bertanya kaitannya dengan bagaimana makanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten terhadap para atau masyarakat yang sedang isolasi di sana. Nah, dari salah satu jawaban masyarakat yang dilontarkan kepada Bapak Ganjar Pranowo, mungkin tadi kalian sedikit mendengar kata sengsu atau tongseng asu sebenarnya kalau kita mencari lebih jelasnya. Nah, terlepas dari sengsu ataupun tongseng asu yang dilontarkan oleh masyarakat kepada Bapak Gubernur, sebenarnya saya tidak tahu itu adalah joke ataupun hanya bercanda ataupun bagaimana maksudnya saya tidak tahu, akan tetapi dalam video ini saya akan berusaha menjelaskan kaitannya dengan apa itu tongseng asu ataupun tongseng yang berbahan dari daging anjing, karena asu dalam bahasa Jawa itu berarti anjing. Nah, kalau kalian paham atau ketahui sebenarnya olahan daging anjing ini memang cukup terkenal di daerah eks-Karisidenan Surakarta, meliputi kota Solo, kemudian ada Kabupaten Klaten, Wonogiri, Sragen, kemudian dan Kabupaten Karangajar serta Kabupaten Sukoharjo. Jadi kalau kalian ke daerah sana biasanya kita tidak asing lagi dengan istilah sengsu atau tongseng asu ataupun olahan daging anjing ini bisa bisa dimasak dalam bentuk yang lain, karena ada yang berbentuk tongseng, sate dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal ini sangat penting untuk kita bahas? Kenapa daging anjing ini perlu kita bahas, meskipun mungkin daging anjing ini bagi sebagian saudara kita umat muslim itu sesuatu yang haram, tetapi terlepas dari muslim atau tidak, ternyata olahan daging anjing ini di daerah ataupun di eks-Karisidenan Surakarta ini cukup mendapat respon yang cukup diminati, karena hal tersebut terlihat dari beberapa warung yang menjajakan olahan daging anjing ini masih eksis, meskipun kalau kita lihat beberapa kabupaten sudah melakukan pelarangan, tapi saya kira itu baru beberapa tahun terakhir, seperti Sukoharjo dengan Karanganyar sepertinya sudah melarang, karena saya beberapa melihat dari sumber tertentu mereka sudah melakukan pelarangan. Cuma terlepas dari pelarangan atau tidak, sebelumnya warung yang menjual olahan daging anjing ini cukup banyak, dan tentu kenapa bisa banyak? Karena tentu konsumennya banyak juga, artinya minat masyarakat untuk menikmati daging anjing itu ada. Meskipun mungkin sekali lagi kita tidak bisa melihat itu sebagai muslim dan non muslim atau haram atau tidak dari daging anjing ini, karena di sini
saya sampaikan bahwasanya saya menyampaikan video ini dalam artian ini tidak melihat muslim atau non muslim, karena tentu daging anjing ini mempunyai dampak negatif ternyata untuk kesehatan tubuh kita. Nah, adapun dampak negatif dari konsumsi daging anjing ini sebenarnya sudah saya tulis dalam harian Solo Post, ataupun kali itu tanggal tahun 2019, tapi mungkin jika kalian ingin mengaksesnya secara daring, kalian bisa mengaksesnya di laman Solo Post. Jadi saya sudah menulisnya di Solo Post, jadi sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Tapi untuk lebih singkatnya dalam video ini, mari kita bahas sedikit kenapa sih kita tidak boleh mengkonsumsi daging anjing. Ini terlepas dari halal dan haram sekali lagi. Nah, yang pertama adalah sebenarnya kalau kita berbicara daging itu ada standar nasional Indonesianya. Artinya kualitas atau mutu daging anjing itu sudah diatur dalam standar nasional Indonesia. Namun kalau kita lihat untuk SNI sendiri memang terbatas pada daging tertentu saja, seperti misalnya daging sapi, kemudian ada karkas daging ayam, kemudian ada karkas daging kambing dan domba, serta ternak babi siap potong. Jadi untuk SNI memang hanya sebatas pada daging tersebut, sedangkan di luar itu memang belum ada standar nasional Indonesianya, terlebih dari daging anjing. Nah, artinya dengan kualitas daging anjing ini yang dalam tanda kutip belum ada standarnya, tentu ini akan menjadi bias bagi kita, bagaimana layak atau tidak sih daging anjing untuk kita konsumsi. Oke, saya bacakan kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi daging anjing. Yang pertama adalah anjing pada umumnya merupakan hewan liar. Artinya anjing ini saya kira belum ada anjing yang benar-benar diternakan untuk diambil dagingnya secara khusus, kemudian ada peternakannya tersendiri dengan standar tertentu, saya kira tidak ada. Nah, memang pada umumnya daging anjing yang diperjualbelikan untuk dibuat sengsu atau tongseng asu dan sebagainya ini berasal daging hewan liar. Nah, kenapa daging hewan liar ini perlu kita dalam tanda kutip hindari? Karena otomatis tadi berbeda dengan hewan ternak yang notabene dengan tujuan utama untuk diternakan, tentu proses perawatannya, pakannya dan sebagainya itu sudah terstandar dibandingkan dengan hewan liar yang notabene bisa jadi dia bisa memakan apa saja yang ada di alam, yang notabene bisa jadi itu justru bisa membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsi daging anjing tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini daging hewan liar, nah anjing ini bisa jadi membawa penyakit, salah satunya misalnya contohnya rabies dan sebagainya. Nah, dimana kalau dalam tulisan saya di sini saya mencantumkan dari beberapa sumber bahwasanya rabies bisa menyebabkan 300 orang meninggal, salah satunya di negara Filipina. Nah, tentu ini sangat riskan bagi kita. Di samping daging anjing ini ternyata banyak membawa parasit, salah satunya E. coli, salmonella, antraks, hepatitis dan lain sebagainya. Nah, tentu ini berpotensi bisa menularkan kepada manusia apabila manusia tersebut mengkonsumsi daging anjing tersebut, sehingga ya kalau memang ada daging lain mungkin bisa menjadi pilihan daripada daging anjing. Oke, kemudian seterusnya adalah faktor kedua kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi daging anjing adalah daging anjing mengandung natrium yang cukup tinggi. Ini saya tulis di sini karena ini berdasarkan literatur. Jadi ketika kita ataupun seseorang banyak mengkonsumsi daging anjing, ini akan berpotensi menyebabkan adanya hipertensi, atau kalau sudah terjadi hipertensi bisa memperburuk
kesehatannya. Nah, sehingga dengan hal tersebut tentu akan sangat berisiko ketika seseorang banyak mengkonsumsi daging anjing. Nah, ini harus mendapat perhatian khusus bagi kita. Nah, kemudian faktor yang ketiga, saya bacakan. Nah, ternyata beberapa jenis daging anjing ini mengandung antibiotik. Karena apa? Coba kita tebak. Kenapa? Karena ternyata daging anjing yang diperjualbelikan di pasaran bisa jadi itu adalah daging anjing dari anjing piaraan yang dirawat dengan optimal dan maksimal oleh pemiliknya. Nah, biasanya anjing piaraan ini mereka mendapatkan treatment kesehatan yang khusus dari dokter hewan. Salah satunya adalah pemberian vaksin, antibiotik, dan sebagainya. Nah, karena ternyata saya pernah beberapa kali membaca bahwasanya anjing yang diperjualbelikan untuk dikonsumsi ini ternyata berasal dari anjing curian juga. Anjing curian ini bisa jadi tadi bukan hanya anjing liar tapi anjing piaraan. Nah, sehingga dalam hal ini anjing yang piaraan tadi berpotensi membawa ataupun mengandung antibiotik yang tinggi. Itu yang faktor ketiga. Nah, kemudian ada pun faktor yang terakhir ini saya tulis. Faktor keempat adalah proses pengolahan yang salah akan memberikan potensi bahaya yang semakin meningkat pula. Artinya begini, karena tadi ketiga faktor di atas itu potensi terkait dengan menyebabkan masalah kesehatan terhadap tubuh manusia tinggi, apabila ditambah dengan proses pengolahan yang salah pun akan semakin meningkatkan risiko juga. Contohnya tadi, daging anjing banyak mengandung parasit ataupun bakteri yang berbahaya. Apabila tidak dimasak atau diolah dengan misalnya suhu yang tepat, tentu si bakteri ataupun parasit ini tidak akan mati semua. Nah, itu otomatis akan berpindah ke manusia mengkonsumsinya, sehingga ini akan memberikan bahaya yang lebih besar bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang mau saya sampaikan dalam video ini adalah tentu tadi karena banyak sekali potensi bahaya yang disebabkan oleh daging anjing, tentu sebagai masyarakat kita tentu perlu menghindarinya. Meskipun bisa jadi orang-orang yang mengkonsumsi daging anjing ini sebenarnya terbawa dari mitos ataupun sugesti, karena saya beberapa kali membaca juga dari beberapa referensi bahwasanya ada beberapa orang yang mempunyai asumsi ketika mengkonsumsi daging anjing akan seperti apa, akan seperti ini dan sebagainya. Tetapi tentu sebagai orang yang sebagai masyarakat kita harus bisa memilahnya. Artinya kalau memang ada alternatif daging lain, sebaiknya kita mengkonsumsi daging lain yang jelas notabene terbukti kualitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang patut tidak kalah pentingnya adalah dalam video tadi Pak Ganjar mengunjungi orang yang sedang isolasi gara-gara mungkin terpapar ataupun positif COVID. Nah, di saat pandemi ini, apalagi orang yang jelas-jelas terpapar COVID, dibutuhkan stamina dan sistem imun yang bagus, yang tinggi dari tubuh. Nah, jangan sampai orang yang ingin sehat, ingin imunnya tinggi, terlebih yang positif COVID tadi, malah justru ditambah daging anjing ini bisa jadi akan kontradiktif dengan tujuannya tadi di awal. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, saya kira itu mungkin jadi terlepas dari masyarakat tadi yang disampaikan ke Pak Ganjar, menu yang mereka inginkan itu adalah sengsu, atau yang paling enak itu sengsu atau tongseng asu, terlepas itu dari bercanda atau tidak. Ini video ini saya buat hanya dalam rangka tadi, sebaiknya kita bisa menghindari
bahan makanan yang berpotensi menyebabkan masalah bagi kesehatan kita. Kemudian terutama bagi yang muslim, oke, mungkin ini tidak penting bagi kita sebenarnya membahas daging anjing yang notabene benar-benar 100% haram. Tetapi percayalah, di sana, di luaran sana, saudara kita tidak hanya muslim, ada yang non muslim juga yang bisa jadi belum tahu terkait dengan tadi potensi bahaya dari daging anjing ini sendiri. Jadi sekali lagi saya sampaikan, di musim pandemi ini kita sedang berjuang untuk selalu menjaga kekebalan tubuh kita, atau justru ingin terus meningkatkan sistem imun kita setiap saatnya. Nah, jangan sampai kita salah langkah sehingga karena sesuatu makanan justru akan menurunkan imun tubuh kita. Mungkin itu saja dari saya. Apabila kalian ada yang ingin disampaikan, silahkan komen di bawah ini di YouTube saya. Nanti saya tag juga untuk artikel yang pernah saya buat terkait dengan daging anjing ini sendiri. Oke, demikian dari saya. Salam sehat.